Episode 140. Marvel benar-benar meluangkan waktunya untuk Laura hari ini. Pria tampan itu mengajak Laura untuk menikmati waktu berduanya dengan makan di luar, mengunjungi taman hiburan, dan sampai sekarang mereka berada di tepi pantai menikmati pemandangan indah, warna oranye di langit di hari menjelang malam itu. Sayang, Marvel memeluk pinggang Laura dari belakang dan mengecup mesra bahu wanitanya. Ya, sahut Laura dengan kedua mata terpejam serta kedua tangan direntangkan menyambut semilir angin pantai yang begitu sejuk menyapa tubuhnya. Marvel ikut memejamkan kedua matanya, melihat senyuman dan tawa bahagia di wajah cantik istrinya rasanya sangat luar biasa hebat. Meski memang hampir setiap hari Laura selalu tersenyum manis untuknya, tapi membebaskan wanitanya dari rutinitas sebagai seorang mama hari ini membuat Marvel merasa berkali lipat lebih bahagia. "Kita menua bersama ya," bisik Marvel. Laura tertawa, wanita itu menurunkan kedua tangannya juga membuka kedua matanya, menatap sunset yang baru pertama kali dilihatnya di tepi pantai seperti itu. "Aku merasa aku gak bisa menjalani semuanya sendiri tanpa kamu," lanjut Marvel. Laura menghela napas, baginya pernikahan bukan ajang mencari jodoh terbaik untuk kemudian hidup bahagia bersama, yang dimana akan ada rasa bosan, jenuh, bahkan mungkin niat untuk mengakhiri dan mencari lagi jodoh yang lebih baik dari yang terbaik. Pernikahan adalah sebuah awal dari kehidupan seorang membangun kehidupan berumah tangga untuk sama-sama membangun kehidupan bahagia, saling melengkapi satu sama lain dan saling menerima kekurangan masing-masing. "Terima kasih untuk kepercayaan besarnya Tuan Marvel Chandra," balas Laura sambil melepaskan kedua lengan Marvel yang melingkari perut ratanya. Laura kemudian membalikkan tubuhnya menghadap Marvel. Wanita itu tersenyum manis dan mengalungkan kedua tangannya di leher suami tampannya. "Aku, Laura Luciana, istri Tuan Marvel Chandra, berjanji akan menemani kamu dalam keadaan apapun, entah itu susah maupun senang. Selama napas ini masih berhembus, kedua tangan ini akan selalu bergantung pada dua bahu hebat kamu." Marvel tersenyum mendengar janji yang diucapkan istrinya. Marvel percaya Laura akan menepati janjinya. Laura wanita yang hebat dan Marvel yakin Marvel bisa mengandalkannya. Marvel bisa selalu mempercayakan keutuhan cinta dan hatinya pada wanita di depannya. "Laura Luciana Chandra, aku percaya padamu. Aku percaya kamu bisa menepati janji yang baru saja kamu ucapkan," balas Marvel. Dengan senyuman yang terus menghiasi bibirnya, perlahan Laura mendekatkan wajahnya. Wanita itu bahkan sampai berjinjit agar bisa mencapai wajah tampan suaminya. Marvel yang mengerti dengan kesusahan istrinya berjinjit langsung mengangkat tubuh Laura. Hidung dan kening mereka bersatu. Sinar indah oranye sunset sore itu serta ombak yang berdebur di tepian pantai menjadi saksi kuatnya janji cinta mereka. "Aku cinta, sangat cinta sama kamu," lirih Marvel. Laura memejamkan kedua matanya merasakan hangatnya napas Marvel yang menerpa wajah cantiknya. Wanita itu selalu merasa nyaman dan terlindungi dimanapun dirinya berada selama ada Marvel di sampingnya. "Kita nginep di hotel sekitar sini aja ya." Laura langsung membuka kedua matanya mendengar apa yang diucapkan suaminya. Dengan cepat Laura menggelengkan kepalanya menolak ajakan suaminya. "Kenapa?" tanya Marvel sendu. "Kamu hanya bilang sampai malam sama mama bukan sampai besok," jawab Laura. "Sayang, tapi seorang suami, papa juga anak yang baik adalah yang bisa dipegang omongannya," sela Laura. Marvel menghela napas. Marvel memang hanya mengatakan akan pulang malam pada kedua orang tuanya. "Baiklah, tapi cium aku dulu," pintanya. "Dengan senang hati," sahut Laura tersenyum manis. Dan akhirnya mereka berciuman di tepi pantai di mana tidak ada seorang pun yang melihat mereka berdua dan tanpa gangguan apapun. Marvel mengajak Laura pulang dengan hati yang sangat bahagia. Seharian melupakan pekerjaannya dan hanya berdua dengan Laura benar-benar adalah waktu yang sangat luar biasa. Singkat baginya, Aku pikir si kembar sudah pantas punya adik," kata Laura. Marvel mendadak menghentikan mobilnya membuat Laura terkejut setengah mati. "Ya Tuhan," lirih Laura dengan tangan mengusap-usap dadanya. Marvel menatap Laura dengan ekspresi tidak bisa dibaca. Mendengar ucapan Laura yang mengatakan ketiga anak kembarnya sudah pantas mempunyai adik, tiba-tiba bayangan saat Laura sedang kesakitan saat melahirkan kembali membayangi Marvel. "Kamu kenapa sih?" tanya Laura dengan wajah kesal. Marvel menelan ludahnya. Pria itu juga ingin mempunyai banyak anak, tapi Marvel juga memikirkan Laura. Marvel tidak ingin Laura kenapa-napa. Marvel ingin Laura terus bersamanya dan tetap dalam keadaan baik-baik saja.
Aku? Marvel tidak ingin membuat istrinya tersinggung, tapi Marvel juga tidak bisa melihat istrinya kembali kesakitan saat melahirkan. Kenapa? Tanya Laura tidak sabaran. Marvel menghela napas. Apa tidak sebaiknya cukup ada Dapa, Davi, dan Diva? Laura mengernyit, wanita itu tidak mengerti dengan apa yang dikatakan suaminya. Maksud kamu? Tanya Laura. Marvel memejamkan kedua matanya sesaat kemudian membukanya kembali. Aku gak mau melihat kamu kesulitan dan kesakitan lagi, jawab Marvel. Laura terdiam kemudian meluruskan pandangannya. Wanita itu melihat sendiri bagaimana Marvel yang tampak sangat tidak berdaya. Marvel bahkan menangis saat Diva akan lahir, dan mengingat itu hati Laura mencelos. Laura mengerti dengan kekhawatiran suaminya. Laura paham Marvel hanya tidak ingin melihatnya sakit. Baiklah, kita pulang. Senyum Laura menatap Marvel yang berada di kursi kemudi mobil mewahnya. Om Tian, ayo telepon terus dong, memangnya papa sama mama kemana sih? Kenapa juga Om Tian sampai tidak tahu? Terus nanti kami bertiga bagaimana tidurnya? Siapa yang akan membacakan dongeng Putri tidur? Memangnya Om Tian mau? Om gak dicariin sama Nini memangnya? Tian berdecak, ini sudah yang kesekian kalinya Dapi menghampirinya dan memintanya untuk menghubungi Laura dan Marvel. Padahal Diva dan Dapa saja tampak tenang dengan komik dan mainan mereka berdua. Tapi Dapi bocah kedua yang lahir dari rahim kakaknya itu sangat bawel juga konyol. Ya Om mana tahu, mungkin saja sekarang mereka sedang dalam perjalanan pulang. Dan juga ini masih sore Davi, gak mungkin juga kan kalian bertiga tidur jam segini. Hala napas Tian berusaha untuk memanjangkan sabarnya. Dapa berdacak pelan, diliriknya Dapi yang merenggut tidak semangat mendengar ucapan Tian. Padahal sekarang Diva yang biasanya manja saja tampak anteng, tapi sekarang malah Dapi yang kebakaran jenggot karena kedua orang tuanya belum pulang. Sabar dong sayang, mungkin mama sama papa lagi ada sedikit kesibukan. Lina muncul dengan membawa cemilan untuk Tian juga ketiga cucunya. Seolah senyum terukir di bibirnya menatap Davi. Wanita yang sudah tidak muda lagi itu kemudian mendudukkan dirinya di samping Diva yang asik bermain dengan boneka kesayangannya. Oma, tapi Davi. Menggantungkan ucapannya kemudian berdecak pelan. Baiklah, Davi sabar, putusnya.